Kenapa tema kita butterfly? Kalau butter dan fly digabung, itu butter kan itu mentega, saudara. Fly itu terbang. Waduh, mentega yang terbang. Artinya apa, saudara? Kupu-kupu kan lembut. Ya, saya terlalu percaya bahwa firman Tuhan datang kepada kita supaya perubahan kita ke arah Kristus itu adalah memiliki roh kelemah lembutan. Di mana ada ayat firman Tuhan katakan, perhiasanmu ialah manusia batin yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Dan saya percaya bahwa kelemah lembutan itu bukan suara kita yang lembut-lembutan, saudara, tapi itu lahirnya dari dalam. Dan ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Saya suka kasih perumpamaan bahwa kelemah lembutan itu seperti kuda liar yang ada di hutan, ya, dan yang dapat dijinakkan. Dan saya yakin bahwa arti daripada kelemah lembutan itu adalah di mana adalah self control, penguasaan diri, power under control, kuasa yang terkendali. Ini saya yakin kita masuk ke dalam perubahan dalam kehidupan kita, memiliki dan mengalami kuasa yang dapat kita kendalikan dalam kehidupan kita sebagai wanitanya Kristus. Itu pendahuluan saya. Oke, ibu-ibu sekalian, tentunya ibu-ibu biasanya transit di Changi ya, kalau melakukan perjalanan di Changi Airport. Di Terminal 3 di Changi Airport itu ada Butterfly Garden. Suami saya suka singgah di situ kalau kita transit. Wow, ngomong-ngomong tentang airport, kita kadang-kala pikir-pikir udah mau terbang nih. Ya, udah 1 tahun nggak terbang-terbang, tapi anyway, ada Butterfly Garden di situ. Dan ada lebih kurang 1.000 kupu-kupu, bayangin. Luar biasa. Di tengah-tengah airport yang hiruk-pikuk itu, ada taman kupu-kupu. Dan ada waterfall juga di sana. Dan yang paling luar biasa, saya akhir-akhir ini banyak lihat di YouTube tentang kupu-kupu. Saya banyak pelajari beberapa hari-hari ini. Tentang ada nama kupu-kupu, yaitu namanya kupu-kupu painted lady. Bayangkan. Ini namanya keren, ibu-ibu. Nama latinnya adalah Vanessa Cardui. Dia bisa terbang sejauh berapa? 4.000 km. Jadi ibu-ibu yang ada di Makassar di sini, bayangkan 4.000 km dia bisa terbang. Kita pikir kupu-kupu nggak terlalu terbang yang tinggi, tapi bisa tuh. Kita yang tinggal di Makassar, kalau pergi ke Toraja itu kan 350 sekitar kilometer. Saya hitung-hitung bolak-baliknya itu Makassar Toraja 6 kali kupu-kupu bisa terbang seperti itu. Itu luar biasa. Makanya Tuhan mau dalam kehidupan kita boleh mengalami perubahan-perubahan. Mari saya akan masuk pada apa yang saya akan sharing buat ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus, biar Kau bicara kepada kami pada sesi yang terakhir ini, dan pengurapan-Mu turun atas kami. Hamba sangat terbatas, tapi the Holy Spirit tidak pernah terbatas untuk sampaikan isi Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perubahan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan kita memang tidak berubah. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi dia adalah Tuhan yang merancangkan perubahan. Tuhan kita adalah Tuhan yang proses, saudara. Jadi dalam proses ini kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satu tanda orang berjumpa dengan Yesus, dia pasti mengalami perubahan. Alkitab bilang begini, barang siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Berarti kita yakin dan percaya tanda saudara dan saya berjumpa dengan Yesus. Saya ulang lagi nih, itu kita boleh mengalami perubahan yang seharusnya dalam kehidupan kita. Perubahan secara apa? Perubahan secara spiritual tentunya. Perubahan secara mental, yaitu perubahan pikiran kita, sudut pandang kita, dan juga perspektif kita. Dan perubahan yang saya sebut ini, behavior kita, yaitu tingkah laku kita mengalami perubahan. Dan perubahan yang sejati adalah perubahan yang sampai pada perubahan behavior, tingkah laku kita yang mempengaruhi mental kita dan juga mempengaruhi kehidupan rohani kita. Saya ingin baca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, karena di Alkitab ini ada perubahan yang sangat penting. Kita akan baca ayat ini, saudara. Ayatnya yang
16 sampai dengan 18. Satu kali aja kita baca ayat ini. 2 Corinthians chapter 3 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saya kasih dulu latar belakang daripada ayat-ayat ini adalah Tuhan mengadakan perubahan dengan approach, yaitu pendekatan kepada manusia, yaitu dari perpindahan, saudara, dari perjanjian lama, Tuhan berpindah dalam pendekatan perjanjian baru, yaitu dari hukum Taurat kepada kasih karunia Tuhan. Itu adalah suatu perubahan yang powerful. Bagaimanapun juga dalam perjanjian lama, ya, dengan kemuliaannya tidak sebanding dengan pelayanan yang ada dalam perjanjian baru, karena kita tahu bahwa perubahannya jelas. Ayat yang kita baca ini dikatakan kita diubah, ya. Tadi Tracy sudah banyak bicara, juga Ibu Vivi, dan dikatakan kita diubah. Kata diubah ini dalam bahasa Yunaninya itu adalah metamorfo. Coba Ibu bilang metamorfo. Walaupun di unmute dari mute, this is okay. Dari situ kita dengar kata metamorfosa, ya. Metamorfosa itu perubahan bentuk dari benih atau dari telur ke ulat, ulat ke kepompong, lalu kepompong kepada kupu-kupu. Jadi ada dua jenis hewan, ya, yang mengalami hal ini. Salah satunya kita tahu katak, ya, dari telur ke cebong, lalu apa? Lalu katak. Tapi yang kupu-kupu ini perubahannya sangat sempurna sekali. Jadi di dalam Alkitab, Ibu-ibu, kata metamorfosa ada muncul 4 kali. Nah, ada dalam ayat firman Tuhan dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Markus tentang bagaimana Tuhan Yesus berubah. Ya, berubah artinya mengalami pengalaman transfigurasi. It's okay, saya bacakan aja ayatnya satu di antara itu dari Matius 17. Saya bacakan ayatnya yang kedua, katakan demikian. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nampak kepada mereka Musa dan Elia berbicara dengan dia. Dan ayat-ayat selanjutnya. Tapi dikatakan di sini, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung, kita kenal dengan istilah pengalaman transfigurasi atau bahasa Inggrisnya transfiguration, ya, di mana adalah berubah rupa. Dikatakan bahwa Yesus berubah rupa di depan mata mereka, di depan mata murid-muridnya. Dan wajahnya itu bercahaya seperti matahari, luar biasa, pakaiannya putih. Di ayat yang lain dikatakan bagaimana tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengelantang seperti pakaian Yesus itu, karena begitu berkilauan dengan luar biasa. Dia ada pada dimensi kemuliaan yang begitu dahsyat. Saudara, sampai 3 muridnya yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang Yesus bawa itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, begitu terpesona. Bahkan Alkitab bilang mereka begitu ketakutan sampai bilang sama Yesus, gimana kalau kita bangun 3 kemah aja di sini, satu buat Musa, satu buat Elia, dan satu buat engkau. Lalu ada terdengar suatu suara dari langit yang katakan, ini anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan setelah suara itu datang, tiba-tiba hanya Yesus seorang diri, Musa dan Elia tidak ada lagi di situ. Ayat yang kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ini, yang tadi kita baca ini berbicara tentang kita diubahkan oleh Tuhan, ya, bukan wajah kita yang mengalami perubahan, tetapi kehidupan kita dari dalam, rupa kita mengalami perubahan. Berubah dalam apa, Ibu-ibu? Berubah dalam bobot kemuliaan dan juga dalam kualitas kehidupan kita. Kemuliaan yang luar biasa. Wow, this is powerful. Dalam firman Tuhan, dalam Roma 8 ayat 19, katakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan.
bagaimana kemuliaan daripada Kristus yang luar biasa, dan makhluk di dunia ini menantikan kita sebagai orang percaya menyatakan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini adalah yang dikatakan di sini bahwa metamorfosa itu adalah berubah sama sekali. Perubahan dari benih ke ulat. Bayangkan, dari ulat ke kepompong ke kupu-kupu. Itu berubah banget, ibu-ibu. Berubah bentuk, berubah semuanya. Saya percaya begini, bahwa kita dapat diubahkan oleh Tuhan. Jangan sepelekan bahwa orang bisa berubah. Jangan sepelekan perubahan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Orang dapat berubah begitu drastisnya. Sampai kadang-kala kita tidak kenal mereka lagi. Saya yakin di pandemi COVID-19 yang atau COVID akademi ini yang Tuhan izinkan ini terjadi, kita melewatinya, kita tahu ini bukan daripada Tuhan, tapi tentu seizin Tuhan, saudara. Ini membuat kita gini, banyak orang ngalamin perubahan. Yang saya mau bilang gini, kita di-reset kembali oleh Tuhan. Saya di-reset oleh Tuhan, suami saya di-reset oleh Tuhan, anak-anak saya pun demikian. Mengalami akan hal itu. Wah, perubahan yang saya mau katakan bisa signifikan dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Saya dulu punya anak rohani, ibu-ibu. Saya ingat sekali, kami pergi ke Toraja, saya suka kasih dia kesempatan untuk melayani. Kamu yang khotbah, kamu sharing. Saya suka melihat, saya orangnya suka sekali lihat perempuan-perempuan bangkit bagi Yesus. Makanya sepertinya di Zoom online ini saya ingin minta seperti semua orang-orang Rock Makassar bisa berbicara, bisa doa, bisa semuanya. Saya suka melihat orang bangkit, orang dilawat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan saudara, saya tidak ketemu anak Tuhan saya ini udah lama, lebih dari 10 tahun. Saudara, Tuhan berubahkan dia dengan dahsyat luar biasa. Dia menjadi pengkhotbah yang dipakai Tuhan luar biasa. Pengkhotbah yang diurapi oleh Tuhan. Powerful. Wow. Kita dapat diubah dengan keadaan yang drastis oleh Tuhan kita. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena ini, ada 3 prinsip perubahan dengan cepat saya ingin sampaikan kepada saudara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus tahu bahwa perubahan datang dari Allah. Tadi Tracy sudah singgung juga bahwa kita perlu berubah juga. Saya yakin kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Tapi perubahan tentu datang dari Tuhan. Kita tidak sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Tuhan yang sanggup melakukan hal tersebut. Salah satu kegagalan orang Nazaret, mereka menolak Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, karena tidak masuk dalam akal sehat mereka. Yesus anak tukang kayu. Bahkan dia juga tukang kayu. Anak Maria, anak Yusuf. Wow, mereka menolak Yesus karena mereka pikir Yesus dari Nazaret. Waktu umur 2 tahun, dia dengan orang tuanya pindah dari Mesir. Karena waktu itu Herodes mati, dia ada di Nazaret. Dan mereka menolaknya, padahal Yesus punya pengetahuan yang luar biasa, punya pewahyuan yang dahsyat. But they still reject Jesus. Makanya Yesus bilang bahwa Nabi tidak diterima di negeri asalnya sendiri. Ya, ini yang saya mau bilang. Ada perubahan terjadi di dalam Alkitab. Wah, saya nggak punya waktu untuk ceritakan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab diubahkan oleh Tuhan. Sebut saja Yohanes dan Yakobus. Mereka menjadi rasul, dia rasul kasih. Ya, dari kehidupan gelap mereka menjadi rasul kasih yang dahsyat. Paulus, sebut saja bagaimana dia menganiaya orang-orang yang percaya pada Yesus. Akhirnya dia rela mati bagi nama Yesus. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi Yesus. Dan saudaraku, perempuan Samaria, kita bisa relate dengan perempuan ini karena kita wanita. Perempuan Samaria ini diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Kalau saya baca ayat firman Tuhan ini, nggak pernah bosan baca Yohanes chapter 4. Kenapa? Karena waktu dia berjumpa dengan Yesus, terus dia ngomong-ngomong dengan Yesus. Singkatnya saja,
Yesus bilang panggil suamimu, terus dia bilang saya nggak punya suami. Yesus bilang that's right, you already have 5 husband, dan yang tinggal bersama-sama dengan engkau itu bukan suamimu. Nah, saudara, ngomong singkatnya lagi, saya singkatin, saudara. Datang murid-murid Yesus bawa makanan, waktu itu dia langsung tinggalkan tempayannya, dia lari, dia pergi masuk ke kota, lebih kurang 2 kilometer. Dia ceritakan kepada orang. Lalu dia bilang begini, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Wow. Orang-orang datang. Mereka datang, saudaraku, bertemu dengan Yesus. Dan yang paling powerful, di pasal 4 ayatnya sekitar 40-an di situ, dikatakan orang-orang itu, kami sudah melihat Yesus, kami mendengarkan dia, dan kami percaya, bukan lagi dengan apa yang kau katakan, karena dia sungguh-sungguh adalah juru selamat dunia. Waktu Tuhan mengubahkan seseorang, Tuhan mengubahkan perempuan Samaria ini, terjadi kebangunan rohani di Sikar, di Samaria. Dan saya yakin begini, waktu Tuhan ubahkan kita, saya percaya tempat di mana kita berada diubahkan oleh Tuhan. Waktu kita mengalami perubahan, ibu-ibu, saya yakin Makassar dilawat oleh Tuhan. Melbourne mengalami perubahan dari Tuhan. Tersebut Denpasar boleh mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Karena ada orang benar di situ. Ada orang-orang yang mencintai Tuhan dan orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga mengubahkan keluarga kita, mengubahkan kota kita, mengubahkan provinsi di mana kita berada, dan mengubahkan bangsa kita. Saya rindu untuk semua orang boleh mendengar nama Yesus. Itu kerinduan saya. Siapapun saya jumpai, tell about Jesus. Saudara, waktu orang bisa terima Yesus, minta Yesus masuk dalam hatinya, itu ada sukacita yang luar biasa. Saudaraku, kasih apa aja nggak sebanding, saudaraku, dengan ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tadi Ibu Vivi, tadi juga sudah sharing bagaimana Ibu Vivi melayani dan menceritakan Yesus. Dan saya percaya bahwa ini perlu untuk kita, saudara, kalau diubahkan oleh Tuhan. We falling in love with Jesus so powerful. Saudara, kita cinta Yesus, kita falling in love. Kita ibu-ibu, kita perempuan, kita jatuh cinta. Kita tahu suami kita punya suami tentunya, tapi orang yang kita cintai harus di atas segala-galanya, dia must be Jesus Christ. Dan saya mau bilang begini dengan proud, I fall in love with Jesus. I met Jesus when I was 16 years old. Waktu saya umur 16 tahun, diubahkan oleh Tuhan 40 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya mau bilang ini, saya mencintai Yesus karena dia mengubah kehidupan saya. Dan saya rindu orang-orang yang saya jumpai juga boleh mengalami perubahan dalam Tuhan. Kita berhenti sebentar di sini. Coba kita bayangkan perubahan dari benih atau dari telur yang saya sebut benih menjadi ulat. Benih yang ada dalam kita adalah benih ilahi. 1 Petrus 1 ayat 23 katakan begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya suka dengan ayat ini, katakan karena kita dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi benih yang tidak fana, yaitu apa? Firman Allah yang hidup dan kekal, yang berdiam dalam kehidupan kita. Saya yakin benih firman Allah yang diam dalam kita ini kekal. Saudara, kalau masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang perumpamaan bagaimana tentang penabur, ya, penabur menaburkan benih di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di tengah semak duri, di tanah yang baik. Lalu ditulis di ayat itu, benih itu adalah firman Allah. Benih yang kita miliki punya kemampuan untuk menciptakan, punya kemampuan untuk mengalami perubahan. Dan saudaraku, saya percaya bahwa ini terjadi di dalam kehidupan kita. Benih itu ada di dalam kita. Benih dalam kita adalah firman. Jangan pandang enteng kekuatan yang mengubahkan firman Tuhan, punya kuasa yang mengubahkan, kuasa yang menciptakan, itu luar biasa. Saudara tahu ulat, ya, itu menjadi kepompong. Karena apa? Karena dia makan banyak sekali. Waktu dia jadi ulat, dia makan daun, dia makan. Dan dia punya tubuh itu bisa lebih
lebih besar 10 kali lipat daripada bentuk sebelumnya. Karena dia simpan makanannya itu tentunya untuk apa? Berubah menjadi kepompong. Saya yakin dan percaya, waktu kita makan sebanyak-banyaknya, kita perlu makan apa? Firman Tuhan. Alkitab bilang begini, 1 Petrus 1:24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput kering dan bunganya gugur, tapi firman Allah tinggal tetap untuk selama-lamanya. Wow, I love the word of God. The word of God itu ada di dalam kita. Tadi Ibu Vivi dan Ibu I call it Tracy, Sister Tracy, baca Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena di dalam Alkitab, kalau kita bicara perubahan, arti kata kalau kita katakan perubahan itu yang signifikan ada di dalam ayat ini tentunya. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan, kita akan munculkan tentu ayat ini. Karena janganlah kamu menjadi serupa, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kita perlu berubah dengan pembaharuan budi kita. Artinya itu be transformed, ya, berubah. Bahasa aslinya adalah renewing of your mind, perubahan pikiranmu, supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, kita tahu bahwa ini artinya adalah perubahan pikiran. Tidak ada jalan pintas, ibu-ibu yang kekasih. Perubahan pikiran hanya dapat dirubah dengan apa? Firman Allah yang merubah kita. Firman Allah yang merubah kita, sehingga firman Allah ini, saudaraku, merubah mentalitas kita, cara berpikir kita, itu renewing of our mind. Proses perubahan perlu, begitu kita bergaul tentunya dengan firman Tuhan. Banyak orang mau metamorfosis, tapi tidak bergaul dengan firman. Ya, penuh dengan filosofi dunia. Ada orang suka kuat firman Tuhan, ambil firman Tuhan, tapi nggak mau berubah. Kita perlu, saudaraku, cinta firman Tuhan, ada perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin juga firman Tuhan menyembuhkan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Pak Arifin, seperti kesaksian Ibu Vivi tadi, mengalami kesembuhan yang luar biasa dalam 3 hari COVID. Itu is a miracle. It's a miracle. Semua orang berdoa, dan doa orang benar tentu besar kuasanya. Dahsyat. Dan saya yakin, kenapa? Karena firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan Pak Arifin. Firman Tuhan itu just heal us, sembuhkan kita. Firman Tuhan menguatkan kita. Ibu-ibu percayalah, kita nggak kuat-kuat juga kalau nggak ada firman Tuhan. Kita nggak bisa menghadapi COVID-19 ini dengan kekuatan kita. Saya tahu bukan kuat dan gagah, tapi oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita nggak bisa dengan kemampuan kita, tapi benih yaitu firman Allah yang datang menguatkan kita. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita. Saya rindu untuk bersaksi singkat ini buat ibu-ibu. Tepat 1 tahun. Kita kan pandemi ini atau COVID akademik ini udah setahun ya. Saya ingat sekali, tanggal 21 kami terbang dari Makassar kemari. Nah, waktu itu rencana memang Pak Revin sama Ibu Vivi mau pergi ke Makassar dan ke Toraja. Tapi udah batal, nggak jadi. Akhirnya hari Sabtu itu, kami kemarin, saya pulang sama suami saya. Saya sakit, ibu-ibu. Saya batuk, saya demam. Anugerah Tuhan saya bisa lewati, kami waktu itu lewat Bali, ya. Saya lewati Hasanuddin, lalu Ngurah Rai, dan sampai di Tulamarin. Puji Tuhan, bisa semua everything going smoothly sampai saya tiba di rumah saya. Saya masih terus sakit. Akhirnya saya telepon dokter saya ini bilang gini, kamu harus periksa COVID. Oh, saya bilang, I think, saya bilang coughing saya itu, saya memang kalau coughing bisa lama, saya bilang, oh no, kita sekarang sedang masa-masa begini, kamu harus pergi periksa. Oke, ibu-ibu saya pergi sama di antara Bang Jo, saya harus 14 hari itu karantina, ya, karena
dari overseas harus karantina mandiri selama 14 hari, nggak boleh keluar-keluar. Tapi karena bisa ke dokter, jadi kami bisa keluar. Besoknya saya ingat sekali itu tanggal 22 Maret. Saya pergi periksa. Tanggal 23 Maret, saya periksa swab. Saya tanya dia, kira-kira saya bisa dapat hasilnya kapan? Oh, you have to wait for 1 week. Waduh, 1 minggu. Saya bilang sama suami saya, yuk kita cari rumah sakit deh yang mungkin lebih cepat. 1 minggu nunggu hasil, wah, janganlah, saya bilang gitu. Kita ke rumah sakit. Rumah sakit begini, kalau kamu udah di swab, kamu nggak bisa pergi ke tempat lain lagi. Sudah, karena data kamu semua sudah ada. Jadi you can't go. Gitu. Oh, oke, saya balik. Pulang ibu-ibu, saya harus di rumah, di kamar sendiri. Dan itu nggak mudah tentunya, harus menunggu hasil 1 minggu. Ya, sekarang kan bisa 1 hari. Dan itu saya mau katakan ini, saya mau kasih kesaksian, saya bisa kuat melewati itu untuk sabar dan terus ada di kamar. Saya bisa baca firman Tuhan. Saya merasa seperti firman Tuhan itu muncul begitu, sudah jadi rema yang luar biasa. Dan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat saya. Makanya saya yakin dan percaya gini, benih itu, yaitu firman Allah yang berdiam di dalam kehidupan kita, itu adalah firman Tuhan yang menyembuhkan, firman Tuhan yang mengubah, firman Tuhan yang menciptakan kedamaian itu mengalir di dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Benih yaitu firman Allah. Saya percaya, ibu-ibu kekasih, kalau kita lihat dari ulat kepada kepompong, fase ini terbentuk apa di situ? Terbentuk sayap di situ. Iya enggak? Dari ulat ke pompong itu terbentuk apa? Sayap, terbentuk, ada kakinya, ada antenanya di situ. Dari benih nggak ada sayap kan? Dari ulat juga nggak ada. Tapi di kepompong ini dihasilkan hal-hal yang seperti ini. Kepompong, saya percaya dalam hal rohaninya adalah perubahan yang datang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Itu perubahan benih, yaitu firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita mungkin tidak dikenal orang, kita mungkin tidak kelihatan, tidak ada urusannya kita dengan ketenaran, kita hanya ibu rumah tangga saja. Tapi yang dahsyat ini, kita punya perubahan, ibu-ibu. Kita punya perubahan itu. Nggak kelihatan dalam kepompong, tapi kita punya perubahan. Dan perubahan itu yang saya mau bilang ini, mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Kepada keserupaan dengan Kristus bukan karena saya lahir dari keluarga baik-baik, maka saya jadi orang baik. Bukan karena ayah saya baik, jadi saya orang baik. Tapi saya percaya gini, kita dibentuk dari dalam, karena firman Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan firman Tuhan ini ada di dalam kehidupan kita, untuk mengubahkan kita dari dalam. Yang kedua dari terakhir ini, saya percaya bahwa kita diubahkan oleh Tuhan kepada keserupaan dengan Kristus. Saya yakin bahwa ini menunjukkan kepada hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Kita pelan, tapi kita proses dengan perubahan. Ya, dalam perjalanan arah tidak penting. Saya mau bilang gini, yang penting ini saya mau bilang. Dalam perjalanan kehidupan kita, nggak usah terburu-buru seperti tadi Tracy bilang. Saya setuju sekali. Untuk berubah, nggak usah terburu-buru. Ya, nggak usah cepat-cepat. Saya mau katakan bahwa penting sekali kita lihat yang ada di depan kita. Penting sekali kita melihat tujuannya kita. Ya, saya yakin bahwa ini seringkali dalam proses memang nggak nyaman. Saya nggak mau ulang lagi, kita sudah sangat diberkati tadi. Tapi kita perlu bayar harga dengan hal-hal yang tidak nyaman. Perubahan yang mengarah kepada kenyamanan bukanlah perubahan. Karena perubahan kita tentunya ke arah Kristus.
Saya mau ceritakan aja cerita ini tentang seorang kaya yang datang kepada Yesus. Ini ada di dalam Markus pasalnya yang Matius, maafkan saya. Ayat pasalnya yang ke-19. Di situ ada ayat 16 sampai 22, kita nggak akan baca semua ayat ini. Tapi dia datang kepada Yesus, lalu dia bilang gini, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Ya. Terus jawab Yesus, kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik, satu yang baik. Jikalau kau ingin masuk dalam hidup, turuti perintah Allah. Orang itu bilang gini, perintah yang mana? 10 hukum Taurat dia sudah buat. Jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan suapkan saksi dosa, hormati ayah, ibu, kasih samamu. Dia bilang orang muda ini, semuanya telah kuturuti. Apalagi yang kurang? Yesus bilang gini, pergilah, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jual milikmu, berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari ikut aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergi dia dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Saya percaya bahwa sangat disayangkan pemuda ini tidak bisa siap untuk bayar harga. Saya mau ulang lagi nih, perubahan yang mengarah kepada kenyamanan. Itu bukanlah suatu perubahan tentunya. Karena perubahan itu adalah proses kehidupan. Kita perlu rayakan, kita perlu hargai sekecil apapun, dan perubahan itu terjadi. Saya yakin bahwa kita mengalami perubahan. Mungkin kita nggak bohong lagi, ya. Kita mulai tidak menuntut approval dari orang lain. Banyak orang-orang suka menuntut approval, dibuktikan oleh orang. Mungkin kita nggak perlu begitu lagi. Kita beri bukan karena supaya orang anggap kita baik. Kita beri karena orang membutuhkan. Kita beri karena Tuhan mau kita buat itu. Kita beri karena Tuhan suruh kita. Tapi bukan karena supaya orang bilang, wow, dahsyat dia ya, baik. Mungkin kita berubah dari hal-hal yang demikian. Mungkin juga kita sudah tidak bergantung pada uang kita atau materi kita. Tapi kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ini yang luar biasa. Karena seperti tadi yang Ibu Vivi juga tadi sharing, saya dengarkan baik-baik. Bahwa memang semua kita akan tinggalkan apa yang kita miliki. Amin, Ibu-ibu. Saya suka dengan pakai kata ini. We are not the owner, we just the steward. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Dan semua yang dipercayakan kepada kita sifatnya temporary. Tentu kita jadi pengelola yang baik, tapi tentunya Tuhan mau untuk kita tidak terikat dengan apa yang kita bisa lihat dengan pandangan mata kita. Yang kita tidak lihat dengan pandangan mata jasmani kita, itu kita lihat dengan pandangan mata rohani kita. Bahwa hidup kita adalah buat Tuhan, dan hidup kita buat orang lain. Ini adalah kebahagiaan yang sukacita yang luar biasa, yang tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk terus belajar akan hal ini. Untuk tidak hold things with my own, but I surrender to the Lord and say this all belong to you. Yang terakhir, dan saya selesai di sini. 3 perubahan ini perlu dalam kehidupan kita. Karena perubahan datang dari Tuhan, dan perubahan ke arah Kristus. Lalu perubahan itu dimulai dari dalam kita. Saya percaya bahwa perubahan bukan dari luar ke dalam, tapi perubahan harus dari dalam keluar. Dalam 2 Korintus 3:16 yang kita tadi baca, di mana hati seorang berbalik dari Tuhan. Itu bahasa aslinya adalah metanoia. Itu perubahan sampai pada mentalitas, perubahan pikiran, jadi gaya hidup kita dan sebagainya. Kecantikan kita dari dalam tentunya, inner beauty. Kecantikan dari luar adalah tambahan. Perlu kita cantik juga, kita rapi juga tentunya. Ya. Saya ingat pernyataan suami saya, di luar boleh cantik, tapi kalau karakter
Sambil bercanda dia bilang, kalau karakter nenek lampir ya tetap nenek lampir katanya. Artinya begini, yang penting adalah apa? Inner beauty kita, karakter yang ada di dalam kita. Karena perubahan dari dalam menciptakan sudut pandang kita atau perspektif kita. Kalau kita berbalik, kalau kita bilang ini, selubung kita diambil, maka perspektif kita juga berubah. Ibu-ibu perlu, yaitu what we see is what we do. Apa yang kita lihat, tentu itu yang kita kerjakan, ya. Dan firman Tuhan yang katakan kepada kita, Roh Tuhan memerdekakan kita. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya bahwa ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Bahwa selubung-selubung kita ini diangkat, saudara, kita berbalik, selubung kita diambil. Perspektif kita berubah. Kenapa? Roh Kudus empower kita. Kemampuan kita untuk hadapi obstacle-obstacle dalam kehidupan kita. Karena apa? Roh Allah yang Maha Kudus membuat kita merdeka untuk mengambil tanggung jawab pribadi kita dan masuk dalam perubahan yang signifikan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Selamat berubah. Yang lihat dulu adalah keluarga kita dalam rumah kita. Orang-orang di gereja kita, di komunitas kita tentunya. Dan juga orang-orang yang kita jumpai sehari-hari. Dan saya percaya bahwa tema butterfly ini, di mana butterfly bisa terbang jauh, ya. Kita nggak talking about Raja Wali, kita talking about butterfly, kecantikan yang ada di situ, keindahan yang ada di situ, dan kecantikan dari dalam kehidupan kita. Karena kita punya Roh Kudus yang luar biasa, Roh Kudus yang empower, yang memerdekakan kita, dan yang membuat kita berubah ke arah Kristus. Tuhan Yesus berkati ibu-ibu sekalian, terus jadi berkat buat suami dan anak-anak, dan bagi siapapun yang kita jumpai. God bless you. Boleh saya berdoa sebelum saya serahkan kepada Alin? Siap, Ma'am. Mari kita berdoa, ibu-ibu. Thank you, Jesus. Kau baik, Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan. Mari buat komitmen di hadapan Tuhan. Antara kita saja dengan Tuhan. Saya kutip Edwin Lewis Cole, katakan perubahan bukanlah perubahan sampai terjadinya perubahan. Dan kita dapat tambah itu perubahan tentu ke arah Kristus. Karena ada firman Tuhan dalam kita. Ada benih yang Tuhan berikan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, dengarkan doa kami. Dengarkan komitmen kami, Tuhan, dalam 3 sesi ini, Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar, Tuhan, akan berakar, akan bertumbuh, akan berbuah dalam kehidupan kita. Menghasilkan buah-buah dalam ketekunan Tuhan. Sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Ada kemuliaan-Mu terpancar dalam kehidupan kami. We are so proud having you, Jesus, in our life. Kami bangga punya Engkau, Tuhan. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan karakter-Mu. Karena Engkau datang, Tuhan Yesus, untuk menebus, bukan hanya menebus dosa kami, tapi menebus kami, Tuhan, untuk kami boleh menjadi, ditebus ke dalam keserupaan dengan Engkau. Terima kasih banyak, Bapa. Berkati setiap ibu-ibu yang ada di Zoom online ini. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang butuh pertolongan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.